Halo semuanya, di video ini akan dibahas seputar yang pertama nge-review dulu binary tree-nya, terus kita akan masuk ke materi 23 tree dan juga sedikit B-tree. Nah, untuk pertama-tama kita review dulu binary tree. Kan binary tree itu adalah sebuah struktur data yang berbentuk seperti pohon, di mana setiap node-nya memiliki paling banyak dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya binary tree itu kita nggak ngomongin binary search tree ya, tapi kita ngomongin binary tree. Bedanya apa sih? Bedanya kalau binary search tree kan kalau misalkan ini 50 ya, berarti di sini harus lebih kecil kan dari 50, misalkan ini 40. Di sini harus lebih besar dari 50, ini 60. Nah, tapi kalau di binary tree, dia nggak mikirin itu. Dia bebas. Di sini mau 60 bisa, di sini mau jadi 10 bisa, atau nggak di sini mau 70 juga bisa. Pokoknya nggak ngikutin aturan kiri kanan. Contohnya deh, nih misalkan di sini ada angka 10, ini jadi root ya, yang pertama kali berurutan. 6, kita isi dari yang paling kiri, terus isi ke kanan. Ini 2, habis itu kita isi yang sebelah sini, 8, kita isi lagi 15, terus kita isi yang kiri ini 3. Nah, binary tree itu kayak gitu. Jadi berurutan aja dari kiri ke kanan. Berurutan sesuai inputnya. Nah, ini sekarang masuk ke tree karakteristiknya nih. Ada misalkan kayak si C itu degree berapa sih? Ada 2, terus ada parent dari C, siapa A, ini semuanya. Ada juga tipe-tipe, ada juga ini balance yang sering kita pakai di semester 2. Nah, ini semuanya review tentang binary tree tadi udah dijelasin lebih lengkapnya di video live responsi yang UTS kemarin. Kalian bisa tonton aja, itu lebih lengkap. Nah, coba sekarang masuk ke materi 23 tree sama sedikit B-tree. 23 tree itu apa sih? Nah, 23 tree itu adalah salah satu jenis struktur data di mana setiap node memiliki maksimal 2 elemen key dan 3 children. Maksudnya 2 elemen key itu apaan? Nah, 2 elemen key itu kayak gini nih. Ini kan 20 ya. Ini satu elemen key. Tapi di sini masih ada kosong. Nah, jadi ini di sini ada berapa? Ada 2 elemen key kan? Ini juga sama 2 elemen key. 2 elemen key. Semuanya ini 2 elemen key. Kenapa kayak gitu? Karena 23 tree itu kan sama aja orde 3 ya. Orde 3 tuh atau derajatnya 3 gitu. Derajatnya 3. Nah, kalau derajatnya 3, kalau kita tahu dari rumus di B-tree, rumus B-tree itu kan kalau mau cari berapa maksimum dari elemen key-nya, si ordernya berapa, misalkan si ordernya 3, dikurangi 1 aja. Nah, hasilnya 2. Maka maksimum dari si elemen key-nya 2. Terus ini juga ada children-nya. Children-nya dapat dari mana? Maksimum 3. Dapat dari besaran si ordernya. Kalau misalkan ordernya order 4, berarti children juga ada 4. Tapi kalau ordernya 3, berarti children 3. Karena di sini kasusnya 23 tree alias order 3, ya udah berarti children-nya ada 3 maksimal. Nah, di sini sekarang ada sifat-sifat 23 tree. Yang pertama, semua leaf berada di level yang sama. Nah, ini termasuk juga ke B-tree ya, yang lain. Misalkan kayak order 4, 5 kayak gitu. Semuanya bakal sama leaf-nya di level yang sama. Kemudian di sini juga ada setiap non-leaf. Non-leaf itu berarti yang kayak 20 nih, 20, yang 70, 80 ini sama 40 ini non-leaf kan. Terdapat 2 node atau 3 node. Nah, maksud 2 node itu apa sih? 2 node itu ini nih. Yang kayak cuma keisi 1 nih. Ini 2 node. Terus yang 3 node mana? 3 node yang ini nih. Yang udah keisi, si elemen key-nya udah dua-duanya keisi. Itu yang dimaksud dengan 3 node. Terus node yang memiliki 2 children berisikan satu elemen key. Nih, node yang memiliki 2 children berisikan satu elemen key. Elemen key-nya kan cuma 20 aja ya. Di sini nggak ada isian yang lain.
Kalau misalkan mau ada isian yang lain, berarti kita harus misalkan di sini tambah deh, tambah mungkin berapa, 35 gitu. Nanti isi 30-nya ke atas, nanti ini split 25, 35 di split, kayak gitu. Nah, untuk yang node yang memiliki 3 children, atau yang ini nih, 3 children ini, berisikan 2 elemen key. Di sini kan udah ada nih 2 elemen key, benar. Dan memiliki 3 children, oke. Udah benar semua itu sifat-sifatnya. Terus yang terakhir, sifat dari B-tree, semua data yang disimpan akan diurutkan. Nah, kalau kita lihat ya, 25 sama 30 ini kan udah berurutan ya. Emang bisa gitu kalau misalkan 30 di sini 25? Nggak bisa. Pasti udah diurutkan. Sini juga sama nih 70, 80. Nah, itu sifat dari B-tree. Termasuk juga si 23 tree ya. Nah, sekarang coba masuk ke insert. Mungkin ini aku langsung coba praktekin aja kali ya di visual ini. Nah, aku di sini mau coba insert dari angka 1 sampai 10. Kita coba insert dulu 1, insert 2. Oke. Kalau kita insert 3, nanti otomatis si 2 bakal ke atas. Maksud 2 ke atas itu kayak gini. Kan awal-awal dia udah punya nih 1, 2. 2 elemen key udah terpenuhi. Tapi ada yang ingin ditambahin lagi 3. Kalau ada yang mau nambah yang angka baru lagi kayak gini, berarti yang di tengah-tengah antara 1 sama 3 ini nih, 1, 2, 3 ini kan yang tengahnya 2 ya. Dia harus ke atasin. Nanti jadinya bakal kayak gini. Si 2 ini masih punya elemen key kosong. Nanti di split 1 sama 3-nya. Ini kosong. Si 3 juga punya elemen si ininya sendiri. Nah, punya elemen key masing-masing kosong. Kalau kita coba cek. Oke. Kita cek 4. Dia bakal masuk ke yang ini. Kalau misalkan kita ini 5, otomatis berarti si 4 kan ke atas. Ya udah, berarti nanti hasilnya bakal jadi ini 2, ini 4, ini 1, terus ini 3, sini 5. Coba ya, 5. Nah, udah jadi masing-masing ya tuh. Udah jadi 3 children. Kita coba terusin deh, 6. Masih masuk ke sini. Nah, kalau kita masukin 7 ya. Kalau kita masukin 7, nanti si 6 ke atas. Tapi di atas juga dia bakal kepenuhan. Otomatis si 4 kan harus ke atas. Ya udah, berarti nanti hasilnya si 4 di atas sendiri. Terus bakal di split lagi nih. Ini 1 top. So ini 3. Oh ya, lupa di sini ada 2. 2 sama 6 ya. 26 dulu. 2, 6, 1, sini 3. Di sini berarti ada 5, ada 7 berarti. Satu lagi. Oke, kita coba insert ya, 7. Nah, hasilnya sama kan? Kita insert 8. Coba kita insert 9, nanti si 8-nya bakal naik ke si 6 ini. Terus si 7 sama si 9 bakal pecah. Nah, 9 masukin 10.
Oke, hasil jadinya kayak gini. Oh, gimana kalau misalkan nambah satu lagi deh 11 biar nanti bakal ke split nih. Yang bawah ini ke split, yang di atasnya satu ini bakal ke split, di atasnya nanti bakal di up. 10 bakal di up, 8 bakal di up. Nah, hasil akhirnya kalau misalkan 1 sampai 11 jadi kayak gini. Ini tambahin 11 ya. Ini untuk hasil jadi dari insert untuk yang order 3 atau 23 tree. Nah, gimana kalau misalkan B3? B3 itu kan bebas ya. Mau 4, 5, 6 kayak gitu. Rumus elemen key-nya gimana nih? Kalau misalkan 4 misalkan ya. B3-nya itu misalkan sekarang 4. Berarti ya udah 4 kurangi 1 sama dengan 3. Maka elemen key-nya dia bakal punya 3 kamar nih. 3 tempat. Misalkan aku mau coba masukin 1, 2, 3. Nah, pengen coba masukin angka 4 di sini. Berarti kan di sini yang di tengah-tengah kan biasanya antara 2 sama 3 kan. Nah, si 2 sama 3 ini tuh bisa dipakai dua-duanya. Sama-sama benar. Tapi harus konsisten, nanti pakainya yang 2 atau yang 3 gitu. Kalau misalkan pakai yang 2, nanti kira-kira ilustrasinya kayak gini nih. 2-nya kita coba, belum dihapus. Nah, 2-nya kita coba di atasnya ini. Terus kita pikirin kayak gini. 2, ini kan berarti ada 1. Nah, si satunya dia bakal jadi sendiri. Untuk 3 sama 4-nya dia bakal bareng di satu kayak kamar gini. Kalau kita mau nambah 5, berarti dia nanti bakal masuk ke sini. Kalau kita mau nambah 6, berarti nanti si 4-nya kita ke atasin, masuk ke sini. Terus nanti dicoba ini lagi, apa namanya tuh? Dicoba split lagi. Coba kita masukin ya. 1, 2, 3, 4. Oke, tadi hampir mirip, udah mirip. Sekarang ini 5, kita masukin, nah 6. Maka si 4-nya, iya kan, bakal ke atas. Ini lupa hapus. Habis itu si 3-nya ya berarti kan jadi sendiri ya, jadi nge-split sendiri. Kayak yang satu tadi tuh, dia bakal jadi nge-split sendiri. Kalau si 5, 6-nya ya udah, berarti barengan. Ini mah 5, 6. Kita masukin coba misalkan 7. Ini sama, kita masukin 8. 2 kali split lagi. 9. Nah, 10. 10 ini bakal banyak yang di-split. Jadi itu ya, si konsepnya kalau misalkan ada yang genap kayak gini, misalkan kayak si 4 ini nih, nanti bisa dicek misalkan mau yang mana. Kalau misalkan ini ada misalkan kayak 5, 6, 7, 8. Kalau misalkan 6 yang diambil, kita mau pakai yang cara 6, maka hasilnya bakal jadi si 5-nya bakal jadi menyendiri, jadi sendiri. Tapi si 7, 8-nya jadi bareng. Terus gimana kalau misalkan ambilnya yang si 7? Oke, kalau ambilnya yang 7, berarti ini 7, 5, 6, kemudian 8 di sini. Sama aja, keduanya bisa berhasil. Oke, itu untuk yang insert. Ini juga ada contoh insert nih. Oke, sekarang lanjut ke yang
operasi delete. Di sini operasi delete tuh sebenarnya ada beberapa kunci dasar ya, beberapa konsep dasar yang dua ini nih. Yang pertama itu kalau misalkan lift-nya itu udah 3 not, tuh berarti kita tinggal hapus aja nih si key yang mau kita hapus. 3 not tuh yang kayak gimana sih? 3 not tuh yang kayak gini. Misalkan ini aku isi 2, ini aku isi 5. Nah, 3 not tuh yang udah keisi full semua. Terus kalau yang 2 not kayak gimana? Yang 2 not tuh yang masih kosong kayak gini. Salah satunya. Ini 2 not, bukan karena 2 ya. Ntar takut keliru deh. Misalkan di sini 4 not gitu. Nah, ini namanya 2 not. Jadi di sini kosong. Terisinya cuma 1. Nah, di sini kata kuncinya tadi kalau misalkan 3 not, berarti kita nanti tinggal hapus aja si key-nya. Tapi kalau misalkan 2 not, kita harus cek beberapa kondisi lagi. Yang pertama, jika parent-nya itu 3 not, maka ambil salah satu nilainya. Terus, jika sibling-nya itu adalah 3 not juga, nah maka push nilai tersebut dari sibling ke parent untuk membuat si parent-nya itu jadi 3 not lagi. Nah, kalau misalkan jika sibling-nya itu 2 not, buat parent menjadi 2 not dan gabungkan not dengan sibling-nya. Ini mungkin kalau dijelasin agak nggak kebayang ya. Coba ini dulu deh, yang terakhir nih sekalian. Jika parent-nya itu 2 not, nah cek juga nih sibling-nya. Kalau misalkan sibling-nya itu 3 not, berarti bisa kita ambil salah satu nilai dari parent itu, terus kita push satu nilai dari sibling itu ke parent-nya sendiri. Nah, eh, kalau misalkan bukan 3 not gitu ya, berarti kita gabungin si parent dengan sibling. Sini deh ada contoh, salah satu contohnya nih. Salah satu contohnya misalkan ini nggak berapa ya? Oh, ini misalkan udah nggak ada ya. Ini kosong misalkan. Nah, di sini kita mau ngedelete 50 alias kita mau ngedelete si root-nya nih. Kalau kita delete 50 berarti kita pakai cara yang binary search tree nih. Kalau misalkan mau ngedelete 50 kan ada yang pakai cara predecessor sama successor. Kalau predecessor kan berarti kita ke kiri terus ke kanan kan ya. Nah, si predecessor dari 50 itu berapa? Si 40 kan. Oke, berarti kita keep nih 40. Nanti kita bakal replace si 50 ini, kita bakal replace si 50 ini dengan 40. Maka si 40-nya ini kan berarti harus kita delete ya. Nah, ini kita tandai dulu nih si 40-nya kita mau refresh ke 50. Ketika 40-nya udah ditandai nih, terus udah di-replace ke sini nih. Nah, ke gambar yang ini. Oke, si 50-nya udah diganti jadi 40. Nah, habis itu berarti kan yang di sini si 40-nya udah ke-delete kan. Di sini udah nggak ada 40 lagi. Nah, hal apa yang dilakuin selanjutnya? Yang dilakuin selanjutnya adalah kan kita ngecek nih, apakah si parent-nya itu 3 not atau 2 not. Di sini kan 3 not nih, full semua. Karena 3 not, terus kita juga cek juga sibling-nya itu 2 not apa 3 not. Kalau kita lihat sibling-nya nih, sibling-nya itu 2 not ya, 01 nih. Ya udah kalau misalkan sibling-nya itu 2 not, berarti kita harus lakuin merge atau kita gabungin. Jadi kita ambil dulu salah satu nilai yang dari si parent node ini, kita ambil salah satu nilainya misalkan 30, terus kita merge di si yang sibling tadi. Berarti kita ambil 30-nya, terus kita merge, kita masukin ke sini, ke si yang si sibling di sebelahnya, 25. Jadi deh, ini yang berhasil ke delete ke 50, delete yang angka 50 tadi. Kayak gitu salah satu contohnya. Kalau misalkan kalian agak bingung, kalian bisa nonton aja videonya dari dosen BINUS. Terus juga kalau misalkan kalian masih bingung lagi, kalian bisa visualisasi aja di sini. Tinggal insert angka-angkanya, terus nanti kalian kalau misalkan mau coba delete, bisa delete aja sendiri. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.